Dan ini mbak nanti pas kayak ampun ada. Apuran dimasukin ini enggak apa-apa. Masuk ya. Dimasukin lagi. Ya, pilih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah. La hawla wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa auladihi wa ahli baitihi wa dzurriyyatihi wa ashabihi wa atba'ihi kiram. Tsumma ila arwahil anbiya wal mursalin wa syuhada wa sholihin wal ulama wal amilin muslimin wal mukhlisin wal malaikatil muqarrabin wa jami'al sufi ila ma kana min syarikil ardi ila magharibiha wa ummahatina wa bidatina wa iladatina masyayyikhina masyayyikhina wa iladatina wa ashabina wa husnul syai'un lillahi lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dan mari kita baca surat Fatir mulai ayat 5. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna wa'dallahi haqqun fala taghurrannakumul hayatad dunya wa la yaghurrannakum billahil gharur. Innasy syaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Alladzina kafaru lahum 'adzabun syadid walladzina amanu wa 'amilus shalihati lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Afaman zuyyina lahu su'u 'amalihi fara'ahu hasana fa innallaha yudhillu man yasha'u wa yahdi man yasha' fala tadhhab nafsuka 'alaihim hasarat innallaha 'alimun bima yasna'un. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu inna wa'dallahi bil ba'di wa ghairihi haqqun. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu hai manungsa. Inna wa'dallahi tawi sak temane janjine Allah bil ba'di wa ghairihi bil ba'di kelawan kebangkitan wa ghairihi lan liyane iku haqqun haqq. Fala taghurrannakum monggo aja nipu daya ing sira kabeh apa al hayatu penguripan ad-dunya dunya anil imani bidzalika anil imani saking iman bidzalika kelawan mengkon wala yaghurrannakum billahi wala yaghurrannakum
lan aja nipu daya ing sira kabeh billahi kelawan Gusti Allah fi hilmihi wa imhalihi al-ghururus syaitan. Fi hilmihi ing dalem lembute wa imhalihi lan sifat-sifate apa al-ghururus syaitan tipu daya setan. Inna syaitana lakum aduun, inna syaitana utawi sak temene setan lakum katuwi sira kabeh iku aduun musuh fattakhiduhu aduwa mongko hadapana ing setan aduwan ing musuh bitaatillahi kelawan naati Allah wala tuti'uhu lan aja naati sira ing setan. Innama yad'u hizbahu atba'ahu fil kufri liyakunu min ashabis sa'ir. Innama yad'u namung ngejak sapa setan hizbahu ing golongane atba'ahu ing para pengikute fil kufri ing dalam kekufuran liyakunu supaya dadi sapa pengikut min ashabis sa'ir saking golongan neraka sa'ir annariyon neraka asyadidati kang banget. Iku alladzina kafaru wong-wong kang kufur. Ulahum alladzina kafaru utawi wong-wong kang kufur. Ulahum kadue wong-wong kang kufur adzabun syadidun utawi azab kang banget. Walladzina amanu utawi wong-wong kang beriman wa amilu lan nglakoni as-sholihati ing perkara becik iku lahum kadue alladzina amanu wa amilu sholihat maghfiratun utawi ampunan wa ajrun lan ganjaran azimun kang gedhe kabirun kang gedhe. Hada bayanun ma li muwafiqi syaitan. Hada tawi kilalah iku bayanun penjelasan ma barang li muwafiqi syaitani kareng wong kang setuju setan wa ma lan barang li mukhalifihi kang musuhi setan. Titik wa nazala lan midun fi Abi Jahlin ing dalam Abu Jahal wa ghairihi lan liyane. Afaman apa ta wong zuyina kang dihias lahu keduwe wong apa suu amalihi amale kang ala bitamwihi kelawan omongan-omongan fara'ahu hasan fara'ahu monggo weruh sapa wong ing amal hasanan ing becik min oman tawi roman iku mubtadaun mubtada khobaruhu ta khobare kaman hadahullah kaman kaya wong hadahu kang maringi hidayah sapa Allahu Gusti Allah la talla alaihi la talla ora ono dalil alaihi ing atase fa inna Allah yudhillu may yasha fa inna Allah mangka utawi sak temene Allah iku yudhillu nyesatake
man ing wong yasya kang dikersakake wa yahdi lan maringi hidayah man ing wong yasya kang dikersakake fala tadhhab nafsuka alaihim alal muzayyin lahum hasaratin fala tadhhab mongko aja ilang apa nafsuka awake sira alaihim ing atase wong-wong alal muzayyini ing atase wong kang berhias lahu maring wong-wong hasaratin ing kesedihan Birtimamika alla yu'minu kelawan sedih sira alla yu'minu yen ora beriman sapa kaum innallaha alimun bima yasnaun innallahu tawi sak temene Gusti Allah iku alimun maha pirsa bima yasnaun bima kelawan barang yasnauna kang gawe sapa kaum fayujazi mongko balas sapa Allah alaihi ing atase amal wallahu alladzi arsala riyaha wallahu tawi Gusti Allah iku alladzi arsala kang ngutus ar-riyaha ing angin wa fi qira'atin ing dalam siji qira'at ar-rihu fatuthiru sahaba mongko gerakake sahabat ing mega al-mudhari utawi fi'il mudhari hikayati li hikayatil hal kalau nyeritake hal al-madiyati kang wis dhisik ai tuz'ijuhu ya nyuruh fasukna mongko nyirami sapa kita fi ing dalam lafal iltifatun utawi pengalihan anil ghaibati saking barang kang ghaib ila baladin mayyitin ila baladin maring negeri mayyitin kang mati bitasydid kelawan tasydid wa takhfifi lan tanpa tasydid la nabata biha la nabata kang ora ana tanduran biha ing dalem negeri. Ada negeri yang tandus, yang tidak ada tanamannya sama sekali, sehingga dikatakan negeri atau lahan yang mati. Bisa jadi itu karena kekeringan, ya. Bisa jadi karena beku, ya. Es yang membeku, atau bisa jadi karena terlalu tinggi kadar asamnya, kadar asam seperti di rawa-rawa. Di rawa kalau terlalu tinggi kadar asamnya, tanaman tidak bisa tumbuh. Hewan juga, misalkan ada hewan yang cemplung di rawa yang asam itu juga akan mati. Baladin mayyitin itu benar, negeri yang atau lahan yang mati. Mati itu maksudnya karena tidak ada kehidupan, tidak ada tumbuh-tumbuhan. Dan itu benar ada. Misalkan di gurun pasir. Gurun pasir itu saking keringnya sehingga tidak ada tanaman apapun yang bisa tumbuh. Atau di es, ya, di salju. Tidak ada tanahnya. Isinya hanyalah es, maka tidak bisa tumbuh juga. Itu tidak akan bisa tumbuh juga.
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa ahyayna bihil arda minal baladi ba'da mautiha. Fa ahyayna mongko nguripke sapa kita bihi kelawan banyu al arda ing tanah minal baladi saking negeri ba'da mautiha sakwise mati. Ya bisuha ya nelesi ing lemah ai ambatna hiya numbuhake sapa kita bihi kelawan banyu azar'a wal kala azar'a ing pertanian wal kala alam tanian kadzalika nusyur ay al-ba'tu wal ihya kadzalika kaya mengkono an-nusyuru utawi kebangkitan ay al-ba'tu wal ihya ulang kehidupan. Man kana yuridul 'izzata fabillahil 'izzatu jami'a. Man kana man tawi sapa wong kana kang ana sapa iku yuri tukang pengen al-izzata ing kemuliaan. Barang siapa yang menginginkan kemuliaan Rupalillahi mongko kedue Allah al-izzatu utawi kamulyan jami'an halis sekabehe. Ai fid dunya wal akhirah. Ai fid dunya ing dalam dunya wal akhirah lan akhirat. Fala tanalu minhu ila bi taatihi fala tanalu mongko ora oleh sapa sira minhu saking kamulyan illa bi taatihi kejaba namung naati Allah. Fal yuti'hu mongko ta'ata ing Allah. Ilaihi yas'adul kalimut thayyibu ilaihi maring Gusti Allah yas'adu munggah apa al kalimu kalimah at-thayyibu kang sae. Kalimah itu kata. Ya'lamuhu kang pirsa sapa Allah. Wa huwa utawi al kalimah thayyib iku la ilaha illallah. Maka sering disebut kalimah thayyibah. Wa nahwiha lan liyane. Wal amalu lan ngamal as-sholihu kang sae yarfa'uhu kang munggahake yang menaikkannya. Yuqabilu kang ditampa. Walladzina yamkuruna al-makarati walladzina utawi wong-wong kang yamkuruna gawe makar al-makarati ing pira-pira makar pira-pira kejahatan asayyi'ati kang ala bin nabi kelawan nabi fi darin nubuwati ing dalem darun nubuwah mitak yidi al-qatlihi mitak yidi saking mojoake nabi al-qatlihi utawa mateni nabi au ikhrajihi utawa ngusir nabi kama kaya barang dukira kang disebat fil anfal ing dalam surah al-anfal. Iku lahu kedue wong-wong adzabun utawi azab syadidun kang banget wa makru ulaika wa yabur wa makru ulaika utawi makare uang-uang huwa iku ya buru hancur
yuhlaku dihancurke. Wallahu khalaqakum min turabin, wallahu utawi Gusti Allah. Khalaqakum nyiptake sira kabeh min turabin saking debu. Bi khalqi abikum kelawan nyiptakake leluhure sira Adam ya Adam minhu saking lebu, dari debu, dari tanah. Manusia pertama siapa? Adalah Nabi Adam. Lah kalau kita apakah dari tanah? Bukan. Kita ini sudah lahir dari ibu, berarti bukan dari tanah. Karena ibu tidak mengandung, ya tidak hamil isinya tanah. Ya, hamil isinya bayi. Tsumma min nutfatin, nuli saking nutfah maniyin yomani bi khalqi dzurriyyatihi minha, bi khalqi kalawan nyiptakake dzurriyyatihi keturunane Adam minha saking nutfah. Tsumma ja'alakum nuli damel ing sira kabeh azwajan ing berpasang-pasangan. Berarti manusia itu diciptakan berpasang-pasangan. Dan kesing jomblo Gus, yaiku urung ketemu jodone. Mboten jomblo, ananging tiap tahun ganti edisi terbaru. Ya kuwi padha wae durung ketemu jodone. Karo Kang si A urung cocok, karo Kang B ora cocok. Masing-masing dikei waktu 1 tahun ora cocok. Oh yo nek ora jodone iki mbok diapa-apake to. Tetep ora cocok nek ora jodone. Nek jodone alah ketemu mung 5 menit ngerti-ngerti ya dadi. Karena apa? Tsumma ja'alakum azwaj. Allah itu menciptakan kalian berpasang-pasangan. Pasti ada pasangannya. Dzukuran ing lanang wa inatsan lan wadon. Pasangan itu pastilah laki-laki dengan perempuan. Kalau laki-laki sama laki-laki itu bukan pasangan. Itu namanya adalah penyimpangan. Perempuan dengan perempuan berpasangan, sama-sama suka, sama-sama cinta. Perempuan dengan perempuan. Nak ora turu bareng ora iso turu. Hayane. Tapi itu bukanlah pasangan, itu namanya penyimpangan. Cuman saya juga kurang begitu tahu kenapa prosesnya di dunia barat itu bahwa penyimpangan seperti ini harus diakui. Dan orang tidak boleh mengeluarkan pendapat yang buruk tentang pasangan sesama jenis. Jadi laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, itu orang tidak boleh memiliki pendapat yang buruk. Berpandangan sendiri-sendiri terserah. Tapi kalau mengeluarkan pendapat yang buruk, ya tentang katakanlah penyimpangan lesbi atau gay itu tidak boleh. Aku ora ngerti kenapa kok bisa sampai seperti itu. Tapi itu di dunia barat. Alhamdulillah di Asia, kalau di dunia timur, belahan bumi timur ini belum membudaya. Jadi semoga saja ya tidak membudaya. Karena dulu kan sejarahnya ya benar. Kaumnya Nabi Lut itu hanya kaumnya Nabi Lut, bukan kaumnya Nabi yang lain. Kaumnya Nabi Lut itu menyukai sesama jenis. Awalnya hanyalah laki-laki dengan laki-laki, Mbak. Awalnya laki-laki itu suka terhadap laki-laki. Tapi menimbulkan efek buruk bagi wanita. Akhirnya tidak ada laki-laki yang mau kepada wanita. Terus wanitanya piye kira-kira? Opera tersinggung, dandan ayu-ayu, jadi foto model ya. Terus foto dari depan sampai kanan kiri atas, ketok ke imut, orang ayu. Ya.
Mestine kan wanita tersinggung ya lah. Dandan ayu-ayu. Wong lanang ngelirik wae ora, kepengin wae ora. Dampak buruknya apa terhadap wanita? Akhirnya yang wanita juga melaksanakan suka terhadap sesama jenis. Alasannya aslinya iki wong sing wedok iki jek normal, iki jek waras gitu lah. Masih waras mereka itu para wanita tidak menyukai sesama wanita, cuma gara-gara nggak ada laki-laki yang mau, akhirnya terpaksa mereka juga sama perempuan akhirnya berhubungan dengan sesama perempuan. Jadi akal waras itu ya akhirnya juga kalah ya dengan adanya nafsu. Aku yo heran, jane kaum Nabi Lut iki apa yo do ganteng-ganteng iki kaya artis Korea BTS zaman saiki yo kok yo do seneng-seneng ngono yo. Apa yo do aku buat atletis ngono to. Kulite mulus, glowing ngono ya. Sing cowok-cowok zaman dulu lho, zamannya kaumnya Nabi Lut lho. Apa ganteng iki kaya ngono kae. Kok nanti wong lanang nanti kepencet karo wong lanang. Wallahu a'lam. Yang mana yang aslinya itu adalah Allah menciptakan pasangan jodoh itu laki-laki dengan perempuan. Tapi kalau kita suka terhadap sang jenis ya normal. Jadi mbak-mbak seneng karo wong lanang ya normal. Kalau laki-laki suka terhadap perempuan ya normal. Suka itu normal. Cuman kalau masalah jodoh ya wallahu a'lam. Nanti akan ketemu sendiri. So nabi wayahe kok lah ya kok. Makane masih muda, masih usia belajar, studi, terus gak usah pacaran. Burung mesti lho pacaran iki jodohmu. Sing do pacaran iki jajal kok bengi WA-an. Ya, cowokmu WA-an tekon ngene wae dijawab utawa di-skip utawa kok dhek etek-etek. Wah, HP dibajak temen ngono ya. Tekok ngene. Kapan meh melamar aku? Ngono wae. Nek urung dijawab jangan chat lah. Ora usah chat aku ngono ya. Jangan chat, jangan ketemu. Tekon ngono wae. Kan ora nuntut ya, kan cuma tanya ya enggak ya. Iya ra Mbak? Enggak iki lho sing sudah gede-gede iki lho. Sing wis do balik semua. Jadi saya balik dulu. Oh, tak kira dulu. Tekon ngono to. Cuma chat satu kali dan jangan mengalihkan kepada pembicaraan yang lain. Cuma itu tanya kan tidak ada salahnya. Cuma kapan mau melamar aku? Wes titik tanda tanya wis. Kuwi lak jawabe rong dino meneh. Jawabe rong dino meneh. Utawa jawabe wah besok kalau sudah pulang ke rumah kita bukber yuk ngono kuwi lah. Bukber kuwi dadine buka bersama padu yo. Ya lah. Maka maksudnya tidak usah menaruh harapan tinggi-tinggi. Nah, ijek pacaran itu rasa ngaruh menghayal tinggi sok dadi bojone. Sok laminane meh warna apa. Wah, sok meh bulan madu ning. Ora usah menghayal sampai itu dulu. Ya. Kalau langkah pertama yang namanya melamar aja menghibah nggak mau itu pikir semua itu adalah PHP. Ini kan jenenge kan promo perumahan ya kaya ngono. Kira-kira pro. Ngerti nak iklan perumahan itu kan? Perumahan iki kan ono gambare, ono regone itu kan. Ono spesifikasine tapi Anda datang ke tempatnya itu masih berupa tanah dikapling ra ono wujude kan ya. Perumahan zaman sekarang perumahannya dibangun dulu atau dijual dulu ya. Tanah kosong dijual dan dengan gambar dibeli dulu. Ya kaya ngono kuwi jenenge PHP. Apakah nanti sesuai dengan janji-janji?
Wallahu a'lam. Aku ora meden-meden iki, Mbak. Ya cuman biasane ngono. Aku ya ngerti nek Mbak alumni iki biasane iki ketemu jodoh iki dudu karo pacare ngono lho. Jadi sok jangan kecewa. Ya nak pacarmu meninggalkanmu, lebih baik kamu meninggalkan dia dulu. Jalan saya. Cowok itu seusia-usia gini itu pikirannya belum sampai ke jenjang serius, karena belum sampai. Ya, nak pengen nikah berarti cowok itu sekitar umur antara biasanya ya 27 sampai umur 30. Oh no, lah nak cowokmu umurnya kira masih 22, ya cek umur 5 tahun lagi. Lah 5 tahun lagi kamu sudah jadi apa? Nah, sudah jadi istri orang lain kan? 2 tahun lagi harapan ini mau. Tapi ya enggak. Ngomong kayak apa? Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma ja'alakum azwajan. Nuli damel sira kabeh azwajan ing pasangan dzukuran wa inathan ing wong lanang wa inathan lan wong wadon. Wa ma tahmilu min unsa wa la tad'u illa bi ilmihi. Wa ma amutawi barang tahmilu wa ma tahmilu lan ora hamil saka wong wadon min unsa saking wong wadon wala tad'u lan ora ngelairake illa bi ilmihi kejaba kelawan ilmune Allah. Iku halun keadaan ay maklumatun ya kang dingerteni lahu kedue Allah. Wa ma yu'ammaru min mu'ammarin ay ma yuzadu fi umuri tawilil umri. Wa ma yu'ammaru lan ora didawakake umur min mu'ammarin saking makhluk kang berumur. Ay ma yuzatu ora didawake fi umurin tawilin ing dalam umur kang dawa tawilil umri wala yunqasu min umrihi lan ora dikurangi min umurihi saking umure aida lekal muammar ya wong kang duweni umur muammarun akhir ya ing umur kang liyane illa fi kitabin kejaba ing dalem kepastian. Kitab itu artinya kepastian. Huwa utawi kitab iku Allahul Mahfuz. Iku lauh mahfuz. Inna dzalika 'ala Allah yasir. Inna dzalika utawi satemene mengkono 'ala Allah ing atase Gusti Allah iku yasirun hayyinun mudah. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu khalaqakum min turabin. Allah menciptakan kalian dari debu atau tanah. Manusia yang diciptakan dari tanah itu hanyalah manusia pertama, yaitu Nabi Adam. Mohon maaf, keyakinan Nasrani bahwasanya Adam itu ada dua. Yang pertama adalah manusia pertama yang diciptakan dan posisinya itu berada di surga. Itu adalah Adam. Dan Nabi Adam bukanlah manusia pertama, itu adalah keturunannya. Lalu kita tidak perlu meyakini yang seperti ini. Yang kita yakini Adam itu Nabi pertama dan manusia pertama. Ya, manusia pertama diciptakan dari tanah itu adalah Nabi Adam. Manusia kedua diciptakan dari bagian tubuh manusia. Manusia kedua itu namanya Hawa. Hawa itu jenis kelaminnya perempuan. Diciptakannya bukan dari tanah. Hawa itu diciptakan dari bagian tubuh manusia. Dari bagian tubuhnya Nabi Adam. Sekondi. Seko
Tulang rusuk. Rusuk ini. Nih, di sini di tulang rusuk mbok kanan, mbok kiri atau dua-duanya. Tahu dari kanan dan kirinya. Nah, setelah itu keturunan dari Nabi Adam dan Hawa itu dari mana? Apakah dari tanah lagi? Bukan. Dijelaskanlah di sini tsumma min nutfah. Maka dari nutfah. Nutfah itu apa? Nutfah itu dari mani. Mani yang dimaksud itu hanyalah butuh satu titik saja, satu sel saja. Nutfah itu artinya secara bahasa itu adalah titik kecil, titik yang kecil. Jadi orang titik gede. Nah, titik gede kan lingkaran ya. Titik gede nah lingkaran. Nah, itu kecil sekali. Itu adalah namanya nutfah. Kita kan dari mani. Orang sampai berapa mililiter atau berapa liter, misal liter, setengah liter, seperempat liter, tidak butuh banyak-banyak. Itu hanya butuh satu sel telur saja. Dan itu titik-titik. Karena apa? Saking kecilnya. Saking kecilnya. Dan itu hanya butuh satu aja. Misalkan manine oke, ya sekaliannya tereliminasi. Jadi kita yang sudah hidup, berhasil hidup di dunia ini kan, kita sudah mengeliminasi sel-sel telur yang lain. Zaman awake dhewe iki isih dadi sel telur. Zaman kita masih jadi sel telur. Ora duwe akal pikiran, ora duwe bentuk yang kalian iki masih cair. Lalu tsumma ja'alakum azwaja. Lalu Allah menjadikan kalian berpasang-pasangan, laki-laki dengan perempuan. Dan inilah fitrahnya. Fitrahnya adalah laki-laki berpasangan dengan perempuan. Untuk urusan jodoh siapa? Misalkan jodoh kula sinten Yus, wallahu alam, itu rahasia. Kadangkala ya. Wes lulus kuliah wis sarjana. Dari kuwi ngelampungi ngajine pun kata. Wah, setelah khatam kuwi pulang ke rumah. Orang tua memberi kabar. Duk, alhamdulillah awakmu wis sarjana, wis khatam Qur'ane, wis dadi hafizah, wong tua melu seneng. Luwih seneng maneh sebulan seminggu iki wis ana sing nakokke jumlahe 3. Datang ke rumah wis penuh dengan rasa pikiran ini penuh bingung. Berkuwi akhir sesasi ning omah datanglah lamaran lagi. 5 bingung. Nah, bingung itu apa yang kamu lakukan? Kan gitu. Biasanya menghubungi cowoknya dulu ya. Memberi kabar, laporan. Laporan kepada cowokku selama ini. Kamu serius apa enggak sih? Aku di rumah 1 bulan aja udah ada 5 lamaran. Aku belum pulang udah ada 3 lamaran. Apa jadinya kalau kamu enggak segera melamar aku? Apa jadinya? Cowok itu ngono kowe tambah bingung. Mumet sirai. Skripsi direvisi terus, urung lulus. Kayak cewek dilamar wong akeh, kalah mental. Karena apa? Modalnya apa? Sarjana juga belum. Ya, neng pondok ya mau dolan wae, maka kayaknya dolan itu. Terus akhirnya tibalah saatnya kamu harus memilih. Kancing atau dino domestik di loro telu 4 5. Ini tanggal 5 ya di roke. Kayak jenenge kayak sing saka Klaten. Itu bela iki kok Semarang, iki kok Solo 3. Iki panggone dhewe. Ngono iki. Istikharah model wong bingung ya. Arek-arek
cekel tel. Ih, kok entuk tanggone dhewe. Di sawah, dieling-eling zaman kecil dulu. Aku biar tahu dijoroke ning kali ya. Zaman aku cilik kan nakale kali ngomong. Aku tahu dijoroke ning kali. Terus pas ning sawah kae gaweane koyo terus akhirnya ganti iki urutan nomor 5 aja tanggoku diganti. Nanti sing kondi iki sing kopati ngene. Istikharah meneh diuji ya. Istikharah itu enggak kayak gitu. Kadang-kala Anda istikharah pun benar-benar sholat istikharah, itu pun masih ragu. Karena ini betul-betul misteri. Setelah itu mungkin akhirnya karena dengan segala kebingungannya istikharah sekali, wah sing jedul kandhai sekopati. Tidur. Biar mantap istikharah kedua kali besoknya. Oh ganti meneh. Kok ganti sing boyo lali bingung meneh. Iki piye maksudnya? Istikharah lagi ketiga kali. Kan sing pati pisan di mau boyo lali pisan. Iku sing menang dua kali ini berarti dia jadi. Ketiga kali istikharah lagi. Nyata sing metu wong liya, kane lho, kang sing salat iku bingung meneh. Pusing akhirnya matur karo wong tuane disewake kiai. Kiai ngrungokke ngene-ngene diputuske. Des kae sing kopati. Ngono ki ora langsung ditampa, jek pertimbangan ya. Itu nanti akan kalian rasakan ngono ki, Mbak. Nah, ya umur-umuran kira-kira 25 sampai umur 30. Soalnya sing umur selawe sudah ada. Ki sosok kowe sapa iki? Azizatul. Ora kira Azizatul. 25 sudah dereng ya wis. Berarti sudah meneh. Bentar lagi. Yang umurnya masih di bawah 20 ya itu kira-kira akan terjadi. Kira-kira beberapa tahun lagi. Enggak nonton iku. Ya, tapi tidak perlu was-was. Nak wis wayahe terus sudah terjadilah akad nikah itu, maka bayangan terhadap orang-orang lain itu akan sirna hilang. Ya, termasuk mantanmu seneng omah, mantanmu seneng sholat iku, ini hilang semua. Nah, tiba-tiba saja mereka hilang dari kehidupan. Jadi setelah itu istiqomah aja, pokoknya mantep. Ya, itu adalah misteri yang namanya azwaja. Azwaja itu jamak itu. Apakah suami atau istrinya bisa banyak? Azwaja itu lah jamak, iya Mbak. Mufradnya apa? Zaujun atau zaujatun. Berarti jodohnya bisa banyak dong, Gus. Ya bisa jadi. Ya, iso wae bojone iki ora mung siji. Bojone iso wae loro, iso wae telu, iso wae papat. Judulnya iso wae ngono. Maka tidak wallahu ja'alakum zauja. Tidak menciptakan satu pasangan. Azwajan berpasang-pasangan iso wae iki lanang wedok cacahe oke. Tapi ora apa-apa. Wa ma tahmilu min untha wa la tadau illa bi'ilmi. Tidak ada seorang pun wanita yang hamil ataupun melahirkan kecuali Allah mengetahuinya. Maklumatun lahu. Itu menjadi hal yang diketahui oleh Allah. Wa ma yu'amaru min mu'amarin. Orang yang hamil itu kan ada alat zaman modern ini namanya USG. Alat untuk mengetahui kondisi kandungan. Ini bobotnya bayi berapa kilogram, panjangnya berapa sentimeter, dan kira-kira nanti jenis kelaminnya ya, laki-laki atau perempuan. Jangan dikira kalau kita perempuan tenang. Lahir indelalah dadi lanang. Bingung. Aku bingung meneh lho apa wingi aku mau nyiapin jeneng siji tok, wedoke jebulane anakku lanang to.
ndak mbok jarake jenenge sapa. Maka Siti Hajar. Lah terus ya wis Sitine diilangi wae to. Jadine Kang Hajar ngono wae. Ya. Hajar. Ini bisa jadi karena kan menurut posisi kan alat USG kan gini ya. Ya di sini. Nah posisinya bayi itu kan miring. Miringnya bisa kanan, bisa kiri, atas, bawah. Lah ketika gitu kan nak buat kemiringan ini bayi ini kan caranya kita laki-laki perempuan kan dari laki-laki ketoknya lanang atau ketoknya itu. Lah nak dia ini kan ya dikempet orang ketok. Ya. Itu banyak terjadi, betul itu. Itu makanya kalau SG itu nggak cukup sekali, itu berkali-kali. Ini benar kok. Besok akan mengalaminya. Anda harus mengetahui itu. Laki perempuan sehat apa enggak, umur kandungannya berapa, panjangnya berapa, terus bobotnya berapa. Iso mbayangke dhewe. Bobotnya berapa? 3,5 kg. Dawane pira? Katakanlah 40 cm. Golek boneka dawane 40 cm. Lah bobotnya 3,5 kg. Lah ngono-ngono segitu. Sing metu, sing lahir semono kuwi. Iso mbayangke. Ya. Dengan lu sak mono itu 3,5 kg di sini panjangnya sekian sentimeter, kok iso ya layar? Anda sendiri akan merasa takjub, kok iso ya aku ngelahir sak mono kuwi. Tapi itulah hebatnya wanita. Jajal sing ngelahir iki wong lanang. Tak kira ora kuat wong lanang ya. Karena yang bisa menahan sakit dengan lebih itu adalah wanita. Kalau laki-laki ada lanang iki jireh-jireh mbak. Jangankan ngelahirake loh. Misalkan wong lanang diberi amanat untuk melahirkan. Adek metu getahe sithik ngene wong lanang iki gila, Pak. Kayak meh disontek ngono ki lanang iki bengak-bengok. Aduh aja. Biasa wong lanang iki ketoke wae iki ketok maco, gagal ngene. Jajal mbok cedhake jarum suntik ngono dhewe wedi. Wa mayu amaru mimma amarin wala yang usumin umurihi illa fi kitab. Dan umur itu sudah tertera di Lauh Mahfuz. Tidak ditambah dan juga tidak dikurangi. Misalkan sudah ditulis umurku misalkan 99 tahun. Di Lauh Mahfuz sana sudah tertulis 99 tahun. Misalkan ketika saya umur 80 sakit keras, sakit kronis, ya aku urung mati-mati. Loro terus nganti sok umure 99 tahun. Berarti urusan sakit dan sehat itu sebetulnya berpisah dengan ajal. Orang bisa sakit bertahun-tahun, koma bertahun-tahun, tapi masih hidup. Ya, ada juga yang akhirnya dia merasa sehat, gak punya penyakit apa-apa, kok tiba-tiba meninggal. Jadi umurnya bisa jadi pendek. Nah, karena sebetulnya antara ajal dengan kesehatan itu hubungannya apa? Kita rano hubungannya. Rano hubungannya itu antara ajal dengan kesehatan. Sehingga kan kita ikhtiar itu kan bukan untuk menghindari mati. Kalau kita sakit itu ikhtiarnya berobat itu untuk sembuh, bukan untuk menghindari mati. Nah Allah katakanlah hidup mati di tangan Allah, betul. Tetapi jenenge tenaga kesehatan, dokter itu berusaha menyembuhkan penyakit. Dan dokter kuwi rano hubungannya dengan nyawa. Dokter itu nggak ada hubungannya dengan adanya adalah kesembuhan atau sakitnya si pasien. Kalau orang-orang kadang mikirnya terlalu jauh dan tidak bisa mengkiaskan, tidak bisa membuat hubungan, ya, hubungan yang benar. Maka akhirnya sok nyalahke. Iki goro-gorone dokter ki telat datang. Ya, anakku ning UGD ora diapa-apake, dokternya telat datang, nggak ada tindakan, akhirnya anakku meninggal. Itu sudah nggak ada hubungannya. Nah, wis wayahe meninggal ya sebelum datang aja masih di ambulan bisa jadi dia meninggal. Ya, terus menyalahkan katakanlah rumah sakit, menyalahkan dokter. Katakanlah dokter kirim operasi ngawur. Setelah operasi terus akhirnya dikasih obatnya dosisnya terlalu tinggi, akhirnya jadi meninggal. Sebenarnya nggak ada hubungannya antara kesehatan sembuhan dengan yang namanya
kematian. Itu hal yang berbeda. Banyak sekali orang yang akhirnya terus berdoa di rumah sakit. Mohon maaf, nak doa donga ning kene habis sholat. Itu kan doanya rutin. Ya, paling doanya apa? Allahumma firli wa liwalidayya Rabbana atina fid dunya hasanah. Doa yang paling tulus itu di mana? Doa sing paling serius, sing ikhlas, sing tulus itu bukan di tempat ibadah. Tidak di masjid, tidak di gereja, tidak di sinagog, tidak di pura dan lain sebagainya. Paling banyak itu adalah di rumah sakit. Keluarga, nak keluarga ini masuk rumah sakit, dongane itu serius tenanan. Ini rumah sakit. Keluarga ini sehat, bali tekan omah lali. Sampai rumah, apa yang meh sholat yang masjid, apa yang meh sholat yang musola. Malah orang penting mriki bae, Pak, penting mriki bae Bu. Rasa melamah yang masjid, kok ndak malah kesel. Kalau dia di rumah sakit, ya Allah, jenenge karo dokter pas lah. Yang terbaik, Dok. Wah, berapapun saya bayar. Baru itu dongane ya yang tenanan. Itu betul. Manusia itu lebih takut kepada mati. Ya, manusia itu lebih takut menghadapi mati. Padahal mati itu sesuatu yang pasti, tapi kita tidak tahu kapan datangnya. Harusnya yang kita bisa hindari dan kita jaga adalah penyakit. Kita menjaga kesehatan betul-betul. Cuma sing jenenge kematian kan tidak tahu. Awake dhewe sehat ya iso mati. Sakit bisa juga lama, nggak sembuh-sembuh bertahun-tahun, menghabiskan banyak dana, menghabiskan banyak uang. Dulu yang kaya bisa menjadi melarat karena pengobatan. Tapi yo wong ijek urip, cuma sakit. Itulah beberapa rahasia di dalam hidup ini. Maksudnya adalah biar menjadi motivasi bahwa kita harus senantiasa berbuat baik. Tadi ada wamilus sholihat, kita harus berbuat baik senantiasa dan setiap waktu, sehingga kapanpun kita didatangi malaikat pencabut nyawa, kita meninggalnya dalam keadaan husnul khotimah, tidak membebani kepada orang lain, tidak membebani keluarga ataupun orang yang ditinggalkan. Khairul kalam Allahumma fiqillah wa mitodib. Mari kita akhiri dengan baca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma fiqillah wa mitodib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.